Dia itu ada, tapi gak bisa kamu miliki sesuka hati. Dia itu deket banget, tapi gak bisa kamu gandeng tangannya kapanpun kamu mau. Dia selalu nemenin kamu kemanapun kamu pergi. Tapi kamu juga gak bisa marah, gak bisa melarang kalau pada suatu kondisi dia gak bisa membersamai langkahmu lagi. Emang gini ya, rasanya suka sama teman sendiri. Gimana? Kamu masih mau mendem perasaan sendiri atau mau mengambil resiko menjadi asing di kemudian hari? Kedua pilihan itu memiliki pertimbangannya sendiri-sendiri. Kamu lebih mampu bertahan untuk melihat dia sehari-hari dengan memendam perasaan, atau kamu ingin dia tahu gimana perasaanmu selama ini? Tentunya dengan risiko bisa menjadi asing kalau ternyata dia nggak memiliki perasaan yang sama dengan apa yang kamu simpan. Tapi mendem perasaan terlalu lama juga bisa menjadi beban kan? Setiap kali kamu bertemu atau bercanda dengan dia, hatinya tuh terasa semakin berat. Ada keinginan untuk lebih, tapi ada juga ketakutan akan kehilangan. Mungkin kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah pertemanan ini cukup kuat untuk menghadapi kenyataan jika perasaan kita nantinya diungkapkan. Mengambil resiko memang menakutkan, tapi kadang kita perlu melangkah keluar dari zona nyaman untuk menemukan kebahagiaan yang mungkin selama ini kamu cari. Bisa jadi dia juga merasakan hal yang sama dan hanya menunggu salah satu dari kalian untuk memulai. Tapi kalau enggak, setidaknya kamu sudah jujur pada diri sendiri dan memberikan kesempatan bagi perasaanmu untuk tumbuh dan mungkin berlalu. Tentunya beda kasus kalau ternyata temanmu juga menyimpan perasaan yang sama selama ini. Tentu akan menjadi akhir yang bahagia yang diinginkan oleh semua orang yang memiliki kisah sama denganmu. Sehingga kamu bisa memulai dengan status baru, yang mulanya teman atau rekan menjadi pasangan. Tapi kan kamu juga gak tahu, selama ini dia itu baik karena memang dianya orang yang baik sebagai teman, atau memang ada bumbu romansa di dalam setiap tindakannya. Selama ini kamu juga tahu kalau pertemanan yang kalian jaga tiba-tiba dibumbui asmara yang muncul bermekaran, semakin lebat dan harum setiap harinya. Awalnya kamu dan dia hanya sebagai teman satu kelas atau rekan satu kantor. Dikarenakan banyak kegiatan yang kamu lalui bersama dengannya, lalu rasa nyaman timbul tanpa aba-aba dan permisi. Tanpa sadar, kamu mulai mencarinya ketika dia tidak bisa kamu temui dari ujung ekor mata. Mulai ada rasa khawatir, cemas, ketika kamu mendapatkan kabar bahwa dia sakit. Tanpa sadar kamu akan mengirimi banyak pesan yang sebenarnya isinya itu sama, yaitu rasa khawatir dan rasa cemas yang tak terkira bagaimana rasanya. Meskipun kamu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun kalimat yang terdengarnya biasa aja, layaknya kekhawatiran seorang teman atau rekan biasa, tapi kamu tetap gak bisa menyembunyikan rasa cemas yang lebih mirip seorang kekasih mencemaskan pasangannya. Selama ini kamu setiap hari mencuri pandang, melemparkan pandangan ke dalam ruangan, mencari sosoknya yang tidak bisa kamu temukan. Dan anehnya, kamu selalu mencarinya, tapi ketika dia ada di dekatmu, kenapa kamu tiba-tiba menjadi diam 1000 bahasa? Kamu terlalu sibuk mengatur irama detak jantung supaya dia tidak dengar ya. Akan sampai kapan kamu menyimpan perasaan berdebar itu sendirian? Pesanku, jangan terlalu berharap untuk dibalas ya. Karena mungkin aja dia tipe orang yang memang baik kepada semuanya. Takutnya kamu merasa istimewa sendirian, padahal dia memperlakukan semua rekan dan teman-temannya sama aja. Tidak ada yang dibedakan.
Takutnya, kamu sudah terlalu dimabuk asmara, sehingga tidak bisa lagi melihat sekeliling dengan seksama. Bagaimana dia dengan rekan lawan jenis lainnya? Apakah dia memperlakukan hal yang sama kepada mereka dengan apa yang dia lakukan kepadamu selama ini? Mungkin sikap baiknya emang bawaan dia aja, yang terlahir sebagai orang baik tanpa memandang kepada dan dengan siapa dia berbuat. Ada loh tipe orang yang seperti itu. Jadi alangkah baiknya, sebelum kamu membuat tekad untuk mengungkapkan perasaan, kamu bisa melihatnya dalam cakupan yang lebih lebar, tidak hanya di dalam kelas atau di dalam lingkup ruang kerjaan aja. Bahkan, mungkin selama ini kamu hanya melihat dia di dalam kubik meja kerja yang sekecil itu. Aku bukan menakut-nakutimu, justru aku ingin kamu lebih bijak dengan perasaanmu. Aku takut kamu akan kecewa dengan ekspektasimu sendiri nantinya. Tidak ada salahnya kan, menunda sebentar aja, untuk bisa lihat lingkup yang lebih luas tentangnya. Di sisi lain, kamu juga bisa menyiapkan hati jika nantinya kamu mendapatkan penolakan. Di sisi lain, kamu juga bisa lebih menyiapkan hati lagi jika nantinya yang kamu dapatkan adalah penolakan. Aku tahu kalau dia baik, sehingga pasti akan menyusun dan menyiapkan kalimat yang tidak terlalu menyakitkan meskipun itu penolakan. Tapi kan kenyataannya bahwa kamu mendapatkan penolakan, ya sakitnya sama aja. Sakitnya akan tetap sama rasanya. Coba deh kamu amati, selain denganmu, dia akrab dengan siapa aja selama ini. Bagaimana dia memperlakukan mereka selama ini? Apakah effortnya sama ketika dia sedang bersama denganmu? Kadang kita terlalu buru-buru menyimpulkan sehingga banyak hal yang kita lewatkan. Tidak ada salahnya menyukai teman sendiri. Memang tidak ada salahnya. Justru baik kan, ketika orang yang kita cari selama ini ternyata ada di dekat kita. Supaya bisa menilai dengan objektif lagi, kamu boleh loh mengambil jarak, sejengkal, selangkah ke belakang, sehingga pandanganmu akan lebih luas dan lebih jelas. Iya, memang begitu. Kalau suka sama teman sendiri. Gimana? Udah siap mau mengungkapkan perasaan? Atau tetap melanjutkan memendam perasaanmu sendiri yang sampai entah kapan? Aku tahu perasaan itu membuat kita cemas dan bingung. Di satu sisi, kita tidak ingin merusak pertemanan dan hubungan yang sudah terjalin dengan sangat baik. Tapi di sisi lain, kamu berharap bahwa perasaan yang kamu pendam mungkin bisa berbalas dan membawa hubungan kalian ke level yang lebih dalam. Pada akhirnya, pilihan itu ada di tangan kamu sendiri. Baik itu memendam perasaan, ataupun memilih untuk menjaga persahabatan seperti apa adanya. Atau kamu tetap ingin memilih mengungkapkan perasaan dan melihat kemana takdir akan membawa kalian? Kadang, keberanian untuk jujur pada perasaan sendiri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang lebih besar. Jadi aku tunggu kabar baiknya ya. Temui aku lagi di episode narasi sunyi selanjutnya. Sampai jumpa.